Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu tentunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan apa yang teman-teman budidayakan semuanya berjalan lancar, tumbuh subur, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagi teman-teman yang berniat atau ingin memulai budidaya pisang, ayo semangat. Ayo semangat kita tanam pisang. Jangan ragu-ragu. Tanamlah jenis pisang yang paling laku dan paling laris di daerah tempat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti Instagram saya di amar2121.ajm, bisa teman-teman follow juga Instagram saya. Sudah tidak asing lagi dengan pisang yang blok ujung ini ya teman-teman. Dan saya sudah ada juga kemarin upload di Facebook. Bagi yang teman-teman belum berteman dengan Facebook saya, bisa lihat nama saya sesuai dengan nama channel YouTube ini. Jadi pisang barangan ini kita tanam sekitar lebih kurang 2 bulan lebih ya teman-teman, 2 bulanan. Itu kita tanam pada H-1 Ramadan kalau tidak salah saya. Jadi pisang ini bagi teman-teman yang belum melihat pada penanaman pisang ini bisa melihat di video yang berjudul jarak ideal tanam pisang. Disitulah saya mendokumentasikan penanaman pisang ini di judul video jarak ideal tanam pisang, atau nanti bisa lihat linknya di bawah di deskripsi. Jadi ini jumlahnya tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena ini pisang, ini pepaya ya teman-teman, ini pepaya. Jadi tidak terlalu banyak jumlahnya. Bekas pepaya yang gak bagus saya ganti dengan pisang barangan ya teman-teman. Alhamdulillah pertumbuhannya ini sudah sangat luar biasa. Banyak teman-teman yang menanyakan, Om, itu Om tanam pisang pakai apa menyiramnya? Jadi yang saya budidayakan di sini teman-teman semuanya dengan mengharapkan hujan ya teman-teman. Memang ketika itu pada ngabuburit saya pernah mendokumentasikan ini pemasangan. Masih ingat teman-teman, saya meletakkan drum di sini ketika awal penanaman kemarin. Sekarang drumnya sudah tidak ada lagi, sudah saya pindahkan ke dekat camp saya ya teman-teman untuk penyiraman bibit. Jadi walaupun kemarin sudah diletak di sini ada 2 drum, ini disedot pakai mesin dari bawah jauh ya teman-teman. Walaupun sudah saya buat, hanya sekitar 3 kali atau 4 kali saya cuman menyiramnya. Dengan kohe ya teman-teman, ketika itu kohe yang direndam di dalam drum, saya siram. Dengan takaran tidak terlalu banyak teman-teman. Kebetulan pas awal penanaman kemarin ada beberapa kali hujan. Sampai saat ini sudah agak-agak mendung ini teman-teman. Cuman masih berat nampaknya hujannya turun. Ini dengan umur 2 bulan lebih ini sudah mulai beranak ya teman-teman. Ini. Jadi bibitnya dari mana, saya proses pembuatannya bagaimana, bibit apa? Bibit kultur jaringan atau bibit dongkelan atau bibit apa? Jadi ini bibit hasil dari mata tunas semua ya teman-teman. Di video saya yang hasil bibit dari perbanyakan jilid 1 dan jilid 2. Jadi inilah bibitnya teman-teman. Bibit polybag, bukan bibit dongkelan. Jadi semuanya bagus. Mau bibit apa, mau bibit kultur jaringan, mau bibit dongkelan, semuanya bagus jika benar-benar kita merawatnya. Jadi trik yang saya lakukan, ini kalau saat ini nih stop ya teman-teman. Seperti yang saya bilang, saya menanam pisang itu berangsur-angsur.
tidak sekaligus. Ini stop ini penanaman karena dikhawatirkan ini bulan Juli, Agustus. Khawatir kita tidak ada hujan karena kelihatannya hujannya ini sangat berat sekali turunnya teman-teman. Sangat berat sekali turunnya. Ada gerimis sebentar, hilang. Ada gerimis sebentar, hilang. Jadi ini saya stop dulu penanaman. Mungkin nanti kita lanjut penanaman di bulan September atau Oktober ya teman-teman. Jadi kita persiapan bibit dan persiapan lahan. Jadi ini kemarin sebelum ditutup kaki atau didangir atau digulut, kalau bahasa saya sering membilangnya ditutup kaki. Itu kemarin dibantu sama Mas Eko penutupan kaki ini ya teman-teman. Sebelum ditutup kaki itu saya kasih pupuk kandang ayam pedaging ya teman-teman. Dengan 1 cangkul setengah atau 2 cangkul saya lupa. Jadi saya kasih itu dulu baru ditutup kaki. Terlihat perubahannya. Jadi untuk pemupukan sendiri, untuk pemupukan rutin itu seperti yang saya bilang di video saya yang sebelumnya teman-teman. Saya memupuk pisang itu setiap 1 bulan sekali dengan takaran 50 gram per batang. Jadi untuk teman-teman masing-masing daerah itu kesuburan tanah kita berbeda ya teman-teman. Jadi bisa dijadikan perbandingan juga takaran dosis pemupukan saya. Saya cukup menggunakan pupuk NPK saja ya teman-teman. Terserah teman-teman mau menggunakan pupuk apa. Yang intinya pisang kita dipupuk. Tidak bisa banyak, sedikit, yang penting rutin. Jangan kita memupuk. Untuk kali ini pupuk 300 gram. Libur 5 bulan tidak ada memupuk, baru mupuk lagi, sama saja. Karena tanaman ini banyak pun kita kasih, sama dengan perut kita. Ketika banyak makanan, langsung kita mau makan semua kan nggak bisa. Jadi sama saja nanti jadi sia-sia, disesuaikan saja. Yang penting rutin kita memupuknya. Tidak susah-susah kok teman-teman dalam merawat pisang ini. Sedangkan tidak kita pupuk saja bagus, apalagi kita perhatikan dan benar-benar kita rawat. Memang sangat beda ya teman-teman. Yang ditanam sedikit sama yang ditanam banyak memang harus kita pupuk seperti yang saya bilang di video saya yang sebelumnya. Ini kuning-kuning seperti ini tidak apa-apa ini teman-teman. Tidak apa-apa. Kemarin ini juga kuning. Sekarang udah pulih. Jadi ini di setiap pisang yang pepaya yang kurang bagus, itu saya tanam pisang teman-teman. Ini aturannya pepaya. Ini saya tanam pisang. Jadi seperti itu. Pokoknya semangat. Tanam. Satu lagi keuntungannya kita budidaya pisang ini sangat terlihat ya teman-teman. Begitu berontokan itu bunga-bunga pepaya di saat ini kurang hujan saat ini. Pisang ini kelihatan ya teman-teman, begitu kering tanahnya. Nah, keringnya teman-teman. Tapi hijau masih tetap segar seperti ini. Mantap, jos dan gandos. Apalagi teman-teman yang bermodal lebih dan tidak jauh dari air, mau melakukan penyiramannya rutin, itu ya luar biasa sekali hasilnya. Ini tidak masalah teman-teman. Ada kuning seperti ini tidak masalah. Yang penting pupus kita segar ya teman-teman. Ini sehat. Jadi pisang ini tahan di musim kemarau ya teman-teman. Pernah ketika itu yang pernah melihat video saya di video saya yang sebelumnya, itu ketika itu sama tahu saja kalau daerah Riau, Pekanbaru Riau masih banyak hutan. Kalau pada saat kemarau lama tidak ada hujan, itu banyak lahan yang terbakar. Kemarau panjang. Sampai-sampai ketika itu pepaya saja rontok habis daunnya, tinggal sedikit daunnya teman-teman. Ketika itu pisang saya tetap stabil, tetap panen, buahnya tetap bagus. Tidak gagal panen ya teman-teman. Kalau pepaya itu bisa habis buahnya, bunganya rontok.
Jadi itulah keuntungannya teman-teman. Saya mengharapkan hujan di sini untuk penanaman pisang ini. Mungkin di kedepannya jika ada rezeki kita akan melakukan dengan penyiraman juga. Tapi itu saja intinya teman-teman. Usahakan jika teman-teman menanam pisang itu di awal musim penghujan. Contohnya nanti mulailah dari sekarang persiapkan lahan di sekarang ini, nanti di September, Oktober kita start untuk menanam. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf. Pokoknya apapun kegiatan saya, apapun ilmu yang saya dapatkan, saya akan usahakan untuk selalu share kepada teman-teman semuanya. Agar kita semua sama-sama berjaya. Dan juga teman-teman yang punya saran dan masukan, silakan berkomentar di bawah. Karena di setiap kita yang bertani ini pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya teman-teman. Untuk lebih enaknya lagi, mau memberikan masukan atau sarannya bisa juga di-share di grup Facebook yang saya buat. BMK, ketik saja BMK, Budidaya Menyatukan Kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Akan saya usahakan aktif dan rutin kembali membuat video ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya Menyatukan Kita. Sampai jumpa.